Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang Arab, Persia, dan Gujarat sejak abad ke-7 hingga ke-13. Penyebarannya berlangsung damai lewat perdagangan, pernikahan, dan dakwah para ulama. Wilayah pesisir seperti Aceh dan Jawa menjadi pusat awal perkembangan Islam. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Demak kemudian mempercepat penyebarannya. Lambat laun, Islam diterima luas dan menjadi agama mayoritas di Indonesia. Jadi kamu mau ngulang lagi atau gimana? Oh, udah Bu. Lagi di recording, Bu. Kelompok 6 mau mengulang lagi atau bagaimana ini? Kita ulang aja ulang ya. dari Ulang materinya aja. aja, Bu. Oke, silakan. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Nah, jadi sebelum Islam datang, masyarakat Nusantara itu sudah menganut berbagai kepercayaan seperti animisme, dinamisme, Hindu, dan juga Buddha. Sekitar abad ke-7 Masehi, para pedagang Muslim yang berlayar dari berbagai wilayah dunia singgah di Nusantara karena letaknya itu berada di jalur perdagangan internasional. Wilayah ini menjadi tempat yang strategis untuk berdagang. Nah, dari interaksi ekonomi dan sosial itulah masyarakat Nusantara mulai mengenal agama Islam. Lalu kita masuk ke proses masuknya Islam ke Indonesia. Jadi agama Islam itu tidak datang sekaligus tetapi masuk secara bertahap, mulai dari proses perdagangan. Jadi pedagang dari Arab, Gujarat, dan Persia itu berdagang sekaligus memperkenalkan agama Islam di Nusantara. Lalu yang kedua itu ada hubungan sosial. Interaksi antara pedagang muslim dan masyarakat lokal membuat ajaran Islam mudah dikenal. Lalu yang ketiga ada lewat pernikahan. Jadi banyak para pedagang muslim itu yang menikah dengan masyarakat lokal. Disinilah keluarga dan lingkungan sekitar mulai mengenal agama Islam. Dan yang terakhir ada lewat dakwah dan juga pendidikan. Ulama dan guru agama mengajarkan agama Islam yang disesuaikan dengan budaya lokal. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh pemateri kedua yaitu Chris Gestal. Kepada Chris saya persilahkan. Terima kasih moderator. Saya minta maaf sebelumnya karena saya akan memaparkan materi dengan off camera dikarenakan jaringan di sini kurang stabil. Oke, kita masuk saja ke materinya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai teori masuknya Islam. Yang pertama itu ada teori Gujarat. Jadi teori Gujarat adalah salah satu teori penting yang menjelaskan proses masuknya Islam ke Nusantara. Teori ini banyak didukung oleh para sarjana Belanda seperti Snow, Horgunje, dan Fitznapel. Teori ini menyatakan bahwa agama Islam dibawa dan disebarkan oleh orang-orang Arab yang bermigrasi dan menetap di Gujarat sebelum datang ke Nusantara. Lalu yang kedua itu ada teori Cina. Teori Cina adalah salah satu teori penting yang memahami proses masuknya Islam ke Nusantara yang menyoroti peran perdagangan Islam Cina sebagai aktor utama dalam penyebaran Islam. Teori ini menyatakan bahwa Islam dibawa dari wilayah Cina Selatan yaitu Guangdong dan Fujian oleh kelompok yang mengadopsi Islam lewat hubungan dagang dengan Asia Selatan dan Timur Tengah. Lalu yang ketiga itu ada teori Persia. Teori Persia adalah salah satu teori yang menjelaskan proses masuknya Islam ke Nusantara dengan menyatakan bahwa agama Islam dibawa oleh para pedagang, ulama, dan sufi yang berasal dari wilayah Persia atau Iran modern. Teori ini dikemukakan oleh Umar Amir Hussein dan didukung oleh sejumlah bukti historis serta kesamaan budaya. Menurut teori ini, Islam sudah dibawa ke wilayah kepulauan sampai dengan abad ke-13 Masehi melalui jalur perdagangan di Samudra Hindia. Lanjut slide-nya. Lalu yang keempat itu ada teori Arab. Islam diperkirakan masuk ke Indonesia langsung dari Arab pada abad ke-7 sampai 8 Masehi melalui para pedagang juga yang singgah di pesisir Nusantara. Penyebaran terjadi lewat perdagangan dan interaksi sosial. Bukti kuatnya ada di Barus dan dengan temuan batu nisan bertulisan Arab termasuk nisan Hamim dari sekitar 670 Masehi menandakan pengaruh Arab sudah hadir sejak awal. Lalu yang terakhir itu ada teori Turki. Teori Turki menyebut
Islam berkembang di Indonesia lewat pengaruh ulama dan pedagang Turki Utsmani sejak abad ke-16, terutama melalui hubungan Aceh, Turki untuk menghadapi Portugis. Pengaruhnya terlihat pada senjata, arsitektur, dan tarekat Sufi, namun teori ini dianggap menjelaskan perkembangan bukan awal masuknya Islam. Oke, baik. Sampai sini aja pemaparan materi saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Chris. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Sabrina Fajriah. Kepada Sabrina, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang saluran penyebaran Islam. Penyebaran Islam di Indonesia terjadi melalui berbagai cara yang saling berkaitan, yaitu jalur perdagangan, pendidikan, perkawinan, serta kesenian. Jalur perdagangan menjadi sarana utama. Para pedagang Muslim dari Gujarat, Persia, maupun Asia Tengah dan Arab datang ke pelabuhan Nusantara untuk berdagang sekaligus untuk memperkenalkan Islam pada pedagang-pedagang lokal. Lalu melalui perkawinan antara pedagang Arab, Persia maupun Gujarat tadi dengan penduduk lokal, Islam semakin dikenal luas. Melalui pendidikan seperti pesantren juga sangat berperan besar dalam memperdalam pengetahuan agama masyarakat lokal. Lalu melalui kesenian dan budaya juga digunakan sebagai media dakwah, seperti pertunjukan wayang serta sastra bernuansa Islami. Selain itu, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara turut berperan untuk memperkuat pengaruh Islam di bidang politik dan juga pemerintahan. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sabrina. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Hanif. Kepada Hanif, saya persilahkan. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu perkembangan kerajaan Islam. Jadi, perkembangan Islam di Indonesia itu bisa dilihat dari munculnya banyak kerajaan Islam di berbagai daerah. Yang bisa kita lihat yaitu Samudra Pasai di Aceh. Jadi, kerajaan Islam pertama di Indonesia dan punya peran penting dalam dunia perdagangan sekaligus penyebaran Islam pada masa itu. Setelahnya, Kesultanan Malaka berkembang jadi pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Dari Malaka inilah ajaran Islam banyak menyebar ke wilayah lain termasuk ke Indonesia. Di Jawa muncul kerajaan Demak yang dikenal sebagai pelopor penyebaran Islam dan peran Wali Songo juga sangat besar karena mereka menyebarkan Islam dengan cara yang halus dan dekat dengan budaya masyarakat setempat. Dan di bagian timur yaitu ada kerajaan seperti Makassar, Ternate, dan Tidore juga ikut menjadi pusat penyebaran Islam lewat jalur perdagangan dan hubungan antar kerajaan Islam. Jadinya Islam ini meluas ke berbagai wilayah Indonesia bagian timur. Jadi sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Hanif. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Koharten. Kepada Koharten, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh Islam di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, agama Islam membawa pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang. Di bidang sosial budaya, Islam memperkenalkan sistem pendidikan pesantren dan nilai moral yang kuat. Di bidang politik, muncul kerajaan-kerajaan Islam yang menerapkan nilai keadilan dan musyawarah. Seperti yang kita tahu pada kerajaan Hindu-Buddha, di mana raja itu dijadikan sebagai representasi para dewa. Tapi Islam membawa pengaruh yang berbeda di mana raja dipilih berdasarkan keadilan dan musyawarah. Pengaruh Islam juga terlihat dalam seni, arsitektur, dan sastra. Misalnya bisa kita lihat seperti dalam bentuk masjid, kaligrafi, dan karya sastra yang bernuansa religius. Secara keseluruhan, Islam juga memberikan warna yang baru dalam perkembangan budaya dan peradaban bangsa Indonesia. Sekian materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Koharten yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan.
Oke. Tiga orang lagi, teman-teman. Satu orang lagi. Yesna, aku Yesna. Oh iya. Oke. Kepada penanya pertama, yaitu Michael, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sini saya mau bertanya, pertanyaannya itu, apa yang dilakukan persebaran agama Islam sehingga agama Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia? Pertanyaan saya ini tertuju pada Kuarten. Oke, baik. Terima kasih. Lalu ada Sana, silakan. Saya persilakan. Eh, Jadi pertanyaan saya itu, dalam penyebaran awal Islam, siapa yang lebih berperan besar, para pedagang ulama atau kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara? Pertanyaan ini saya tujukan kepada Yasnauli. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Sana. Selanjutnya ada dari Andreo, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya, kenapa Islam lebih mudah diterima di daerah pesisir dibandingkan pedalaman? Apa yang membuat pelabuhan menjadi pusat penyebaran agama? Pertanyaan saya tuju pada Sabrina. Oke, baik. Terima kasih Andreo. Pertanyaan berikutnya kepada Ananda, saya persilahkan. Ananda, mic-nya. Oke, terima kasih moderator. Yang menjadi pertanyaan saya di sini, menurut kelompok, di manakah teori manakah yang paling dominan menurut kelompok dari penjelasan teman kami Chris tadi? Jadi saya juga bertanya pada Chris. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ananda. Pertanyaan terakhir akan saya alihkan ke Farel Ariga. Kepada Farel, saya persilakan. Baik, terima kasih Yesna. Izinkan saya ingin mengutarakan pertanyaan saya kepada kalian. Sejauh mana peran migrasi politik atau keagamaan dari Timur Tengah atau Asia Selatan dalam proses Islamisasi berbeda dengan hanya aktivitas perdagangan murni? Oke. Apakah harus Pertanyaannya diulang kepada lagi, siapa? Yesna? Oh ya, boleh. Hanif. Oke. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Izinkan kami mencari jawaban dari teman-teman semuanya. Saya alihkan kepada Budara. Terima kasih. Indonesia merupakan negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia. Hampir 87% penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Hal ini dikarenakan penyebaran agama Islam di Nusantara yang cukup aktif, dari Pulau Sumatera hingga ke Sulawesi dan juga Maluku. Hal itu terjadi sejak ratusan tahun yang lalu dan juga puncak penyebaran agama Islam terjadi pada masa Wali Songo. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki sejarah panjang tentang bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia. Mulai dari awal mula sejarah masuknya Islam ke Indonesia, hingga menjadi agama dengan pemeluk terbesar di Nusantara tidak memakan waktu yang singkat, melainkan sudah terjadi sejak zaman kerajaan. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia.
ada banyak teori yang menegaskan awal mula masuknya agama Islam ke masyarakat Nusantara di kala itu. Teori-teori ini diperkuat oleh sejumlah bukti yang mendukung adanya jejak sekaligus proses masuknya Islam ke tanah air. Yang pertama, teori Mekah. Berdasarkan teori Mekah, sejarah masuknya Islam ke Indonesia terjadi pada abad ke-7 Masehi. Beberapa sejarawan meyakini agama ini dibawa oleh pedagang Muslim dari Arab yang datang ke tanah air. Salah satu buktinya karena beberapa sumber dari naskah Cina kuno menyebut ada sekelompok orang Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada 625 Masehi. Pada saat itu, sebenarnya pesisir barat Pulau Sumatera merupakan kawasan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya yang beraliran agama Buddha. Namun, ada penemuan batu nisan yang bertuliskan Syekh Rukunuddin wafat pada 672 Masehi di daerah tersebut. Sumber lain menerangkan bahwa para pedagang Arab melakukan aktivitas perdagangan di Nusantara, kemudian menikah dengan penduduk sekitar. Tak hanya membangun keluarga, mereka juga berdakwah di dalam negeri. Yang kedua, teori Gujarat. Beberapa sumber lain meyakini sejarah masuknya Islam ke Indonesia terjadi saat para pedagang Gujarat atau India datang di abad ke-13. Mulanya, para pedagang menjejakkan kaki di Malaka, kemudian berekspansi ke Indonesia, khususnya di pesisir barat Sumatera. Menurut teori ini, kedatangan pedagang Muslim India ke Indonesia yang membawa ajaran Islam melahirkan kerajaan Samudra Pasai. Salah satu buktinya yaitu ditemukannya makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri kerajaan Samudra Pasai. Corak nisan makam Malik As-Saleh disebut mirip dengan nisan yang ada di India. Corak nisan ini juga disebut mirip dengan nisan makam Maulana Malik Ibrahim, salah satu anggota Wali Songo yang terkenal berperan dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang ketiga, teori Persia. Menurut teori ini, sejarah masuknya Islam ke Indonesia juga terjadi pada abad ke-13. Namun melalui para pedagang Persia atau kini dikenal sebagai Iran. Hal ini tak lepas dari munculnya beberapa kesamaan budaya Islam di Indonesia dengan Timur Tengah. Salah satunya adalah kaligrafi di batu nisan yang ada di Indonesia. Selain itu, juga karena ada kesamaan ritual tabok di Bengkulu dan tabwik di Sumatera Barat yang hampir persis dengan bangsa Persia. Para sejarawan juga meyakini Islam masuk ke Indonesia karena para pedagang Persia lantaran banyak kata-kata bangsa Persia dalam hikayat Melayu, Aceh, hingga Jawa. Namun beberapa pihak menyebut aliran Islam bangsa Persia adalah Syiah, sementara aliran Islam yang berkembang pesat di dalam negeri adalah Sunni. Yang keempat, teori China. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia disebut berasal dari China pada masa dinasti Tang sekitar 618 hingga 905 Masehi. Panglima Muslim China bernama Sa'ad bin Waqash yang aslinya berasal dari Madinah dipercaya sebagai pembawa ajaran Islam ke Nusantara. Sumber lain menyatakan Islam masuk ke Indonesia melalui penduduk China yang berimigrasi ke Asia Tenggara. Salah satunya Indonesia. Mereka kemudian bermukim di Sumatera Selatan pada 879 Masehi. Ada juga yang meyakini bahwa bangsa China membawa ajaran Islam ke Indonesia melalui dakwah hingga akhirnya Kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Perkembangan Islam pada masa penjajahan hingga abad ke-20. Setelah Islam masuk ke Indonesia, ajaran agama ini berkembang pesat di masa penjajahan Belanda pada abad ke-17. Karena para ulama mengubah pesantren sebagai markas perjuangan untuk melawan penjajahan Belanda. Pada abad ke-19, muncul pembaruan Islam melalui sekolah-sekolah seperti Adabiyah, Dinia Putri, dan Sumatera Tawalib. Muncul pula organisasi Islam seperti Sarekat Islam atau SI yang didirikan Haji Samanhudi pada 1905. Organisasi Islam semakin banyak dan dikenal luas di dalam negeri. Pada awal abad ke-20, lahir pula Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah. Dari sejarah masuknya Islam ke Indonesia ini, kemudian juga melahirkan partai politik bernafaskan Islam,
seperti Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, dan Partai Amanat Nasional atau PAN. Saya Brenda Iskarina, Selvi Anggriani, dan Fiska Dwi Astuti melaporkan. Holopis Channel bersama untuk Indonesia. Oke, silakan Dek. Oke, baik Bu, terima kasih. Bang. Kita Oh, masuk Bang, lagi ke Oke, heeh. kita Oh, masuk depan lagi ke sesi 57 AA. Iya, bentar-bentar saya suruh adik saya keluar bentar ya. Oke, oke, oke. Oke, yuk. Kita masuk lagi ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama itu dari Michael yang akan dijawab oleh Koharten. Kepada Koharten, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Michael Fernando, yaitu apa yang dilakukan persebaran agama Islam sehingga agama Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia. Penyebaran agama Islam bisa menjadi agama mayoritas di Indonesia terjadi karena ada beberapa hal penting. Yang pertama itu adalah Islam masuk melalui para pedagang Muslim yang berinteraksi dengan masyarakat Indonesia dengan cara yang damai. Jadi sambil berdagang itu mereka juga sambil menyebarkan agama. Yang kedua adalah penguasa lokal banyak yang memeluk agama Islam sehingga rakyat mengikutinya. Banyak penguasa lokal pada saat itu memilih untuk masuk ke dalam agama Islam karena agama Islam itu datang dengan cara yang damai dan bisa beradaptasi dengan budaya lokal yang sebelumnya ada. Karena pada saat itu masyarakat kita Nusantara sudah menganut agama Hindu-Buddha. Yang ketiga itu dengan cara dakwah Islam yang sederhana dan mudah diterima serta tidak menentang adat lokal. Ini juga yang membuat Islam cepat berkembang dan menjadi agama mayoritas di Nusantara. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Koharten. Pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan dari Sana yang akan saya jawab sendiri. Tanyaannya itu tadi adalah dalam penyebaran awal Islam, siapa yang lebih berperan besar, para pedagang, ulama, atau kerajaan Islam di Nusantara? Menurut saya, yang lebih besar perannya itu dalam menyebarkan agama Islam adalah para pedagang Muslim dari Arab, Gujarat, dan juga Persia. Soalnya mereka yang pertama kali datang dan sering berinteraksi langsung dengan masyarakat di pelabuhan. Nah, dari situlah masyarakat lokal jadi kenal Islam secara pelan-pelan lewat para pedagang tadi. Apakah pertanyaan saya bisa diterima, Sana? Bisa, makasih ya, Yesna. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Andreo yang akan dijawab oleh Sabrina. Kepada Sabrina, saya persilahkan. Baik, Andreo tadi pertanyaannya, kenapa Islam lebih mudah diterima di daerah pesisir dibandingkan pedalaman? Apa yang membuat pelabuhan menjadi magnet penyebaran agama? Daerah pesisir lebih mudah menerima agama Islam karena daerah pesisir itu terdapat pelabuhan-pelabuhan yang menjadi tempat bertemunya para pedagang-pedagang luar, termasuk juga pedagang dari Gujarat, Persia, dan Arab yang melakukan transaksi di daerah pelabuhan sekaligus berinteraksi dengan masyarakat pesisir. Makanya masyarakat pesisir itu juga gampang menerima ajaran-ajaran yang dilakukan oleh para pedagang di sana. Seperti yang kita tahu juga kenapa pelabuhan menjadi magnet penyebaran agama, karena para pedagang tadi itu beristirahat di daerah-daerah pelabuhan seperti di rumah-rumah masyarakat pesisir. Mereka beristirahat sekaligus untuk mengenalkan ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat pesisir tersebut. Jadi, kenapa Islam lebih dikenal di pelabuhan dibandingkan pedalaman. Alasan lain juga karena daerah pedalaman itu pengaruh Hindu-Buddhanya masih kuat karena legitimasi raja-raja Hindu-Buddha. Apakah jawaban saya sudah jelas, Andreo?
Ya, sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Sabrina. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ananda yang akan dijawab oleh Chris. Kepada Chris, saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ananda, yaitu menurut kelompok, teori manakah yang paling relevan terhadap terjadinya pengaruh agama Islam? Jadi di sini ada 5 teori tadi yang saya paparkan. Ada teori Arab, Gujarat, Persia, Cina, dan juga Turki. Jadi menurut kelompok kami, teori yang paling relevan atau yang paling mendukung yaitu teori Arab. Kenapa? Karena eh, ditemukannya bukti naskah dan sumber sejarah, yaitu seperti catatan Tiongkok pada abad ke-7 Masehi sudah menyebut dagang Arab yang singgah di wilayah Asia Tenggara. Bukan hanya itu saja, ada juga catatan perjalanan dari Ibnu Battuta pada abad ke-14 menggambarkan peran ulama Arab di Samudra Pasai. Selanjutnya ada juga bukti arkeologis. Jadi ada beberapa nisan kuno, misalnya nisan Fatimah binti Maimun abad ke-11 Masehi di lereng Gresik menunjukkan pola tulisan Arab awal. Jadi teori Arab paling kuat karena memiliki bukti historis paling lengkap, jalur perdagangan jelas, dan kesesuaian tradisi fikih. Tapi ini karena masih teori jadi masih bisa digugat kebenarannya. Oke, gimana Ananda? Apakah jawabannya Oke, sudah? Oke, saya kembalikan ke jelas moderator. jelas. Oke, baik. Terima kasih, Chris. Pertanyaan terakhir itu ada pertanyaan dari Farel yang akan dijawab oleh Hanif. Kepada Hanif, saya persilahkan. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan Farel tadi, yaitu sejauh mana peran migrasi politik atau keagamaan dari Timur Tengah atau Asia Selatan dalam proses Islamisasi. Berbeda dengan hanya aktivitas perdagangan murni. Jadi jawabannya migrasi politik dan keagamaan dari Timur Tengah atau Asia Selatan punya peran lebih besar dari sekedar perdagangan. Jadi para ulama dan tokoh yang datang bukan hanya singgah, dia tetapi menetap, mengajar, dan bergaul langsung dengan masyarakat dan para pemimpin lokal. Jadi karena mereka tinggal lama, itu pengaruhnya lebih kuat gitu. Mereka membangun jaringan keagamaan, mengajar ilmu Islam, dan sering menjadi penasihat raja. Jadi kalau perdagangan hanya jadi pintu masuk awal, jadi migrasi keagamaan inilah yang benar-benar memperdalam dan memperkuat proses Islamisasi. Apakah sudah jelas, Farel? Baik, terima kasih Hanif. Sudah jelas jawabannya. Oke, baik. Terima kasih kepada Hanif yang sudah menjawab pertanyaannya. Sekian dari sesi diskusi dan tanya jawab. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Nah, jadi dari pemaparan materi kami tadi, kami menarik kesimpulan Islam itu masuk Indonesia secara damai melalui jalur perdagangan, pendidikan, dan budaya. Keberhasilan penyebarannya dipengaruhi oleh sikap toleran dan kemampuan Islam beradaptasi dengan tradisi lokal. Penyebaran Islam tidak menghapus budaya lama, melainkan menyatukan dengan nilai-nilai keislaman. Hingga kini, Islam telah menjadi agama mayoritas di Indonesia dan memiliki peran besar dalam membentuk identitas, nilai moral, serta kehidupan sosial dan politik bangsa. Sekian presentasi kami hari ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian dan juga kendala di awal presentasi kami tadi, kami mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi. Saya serahkan ke Bu Dara. Oke, ya terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 6 atas pemaparannya. Oke. Ya, baiklah dengan berakhirnya
presentasi kelompok 6 berarti berakhir sudah presentasi kelompok adik-adik. Ya semoga hari Senin kita bisa masuk seperti biasa ya. Cuaca juga sudah hari ini alhamdulillah saya nggak tahu di daerah rumah adik-adik tapi alhamdulillah di daerah rumah saya sudah tidak hujan lagi. Semoga di rumah adik-adik juga demikian. Ya semoga ini segera bisa menyurutkan air. Nah, karena minggu depan kita mau masuk, saya akan materi adik-adik. Mungkin adik-adik pasti bingung kan ada satu kerajaan Hindu terbesar tapi belum kita bahas yaitu Kerajaan Majapahit. Nah, jadi minggu depan saya akan masuk untuk materi Kerajaan Majapahit ya. Kita masuk di kelas, semoga bisa masuk di kelas seperti biasa. Nah, karena itu ini saya absensi dulu adik-adik. Sebentar ya. Andri Ramadhani, Hadir Bu, hadir Bu. Dewi Azanisa Sormin, Dewi, Rani, Hadir, Bu. Riki Chandra bin Popey, Ulandari, Hadir, Bu. Jod Ya. Yusfran, Hadir Bu. Wilhelmus, Hadir Bu. Koharten Simalo, Hadir Bu. M. Farel Ariga, Hadir Bu, di mana selalu berada. Sabrina Fazria, Hadir, Bu. Ananda Warwu, Hadir, Bu. Khairunisa Brutarigan, Hadir, Bu. Ririn Oktaviani, Hadir, Bu. Margaret Cinta, Hadir, Ibu. Michael Fernando, Febri Kurniawan, Hadir Bu. Delta Darel, Hadir, Bu. Syekmal Muhammad Hanif, Hadir Bu. Jason Donovan, Hadir Bu. Pasiona Sitorus, Hadir Bu. Aditya Pratama Silalahi, Hadir, Bu.